Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 12 Agustus 2024. Mari sebagai pengikut Tuhan setiap hari Senin, jangan kita katakan I hate Monday, tapi setiap hari Senin mari kita katakan Senin itu adalah 3L. Senin itu adalah I love Monday, I like Monday, and Lucky Monday. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Yesus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Dalam pengajaran katekumen, ada seorang katekumen yang bertanya tentang kolekte. Ia mengatakan, kalau kolekte itu berbeda dengan kewajiban perpuluhan, maka kolekte sifatnya sukarela. Karena sifatnya sukarela, bolehkah Romo kalau tiap misa saya nggak perlu untuk beri kolekte, kan sukarela? Saya mengatakan kepadanya, bukan soal boleh atau tidak, bukan juga soal ini wajib atau tidak. Saya kira kita perlu mengerti makna dari kolekte. Kolekte itu berarti persembahan atau derma. Kolekte dalam misa memiliki hubungan erat dan mendalam sebagai bakti umat Tuhan yang merayakan syukur atas Ekaristi, dan bakti itu juga diungkapkan untuk karya pelayanan. Yesus dalam perjamuan malam terakhir, setelah makan bersama dengan para muridnya, ia melakukan pelayanan, yakni dengan membasuh para murid. Dan ia berpesan demikian, kalau aku yang disebut guru dan Tuhan melakukan hal ini, hendaklah kalian saling membasuh satu sama lain. Inilah kaitan erat antara Ekaristi dan pelayanan. Dan dalam misa, kolekte dimaksudkan untuk membantu karya pelayanan gereja. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman hari ini bagus namun terkadang terlewat untuk kita renungkan. Yesus bukan hanya bicara soal kewajiban sebagai warga negara untuk bayar pajak kepada kaisar. Kini Yesus dihadapkan dengan seorang pemungut pajak bait Allah. Pajak ini dipungut setahun sekali terhadap laki-laki berumur di atas 20 tahun untuk digunakan sebagai biaya pemeliharaan bait Allah. Pada zaman Musa, pajak ini disebut uang pendamaian karena nyawa umat terhindar dari tulah. Dan pada masa Raja Yoas,
Pajak bait Allah ini dikumpulkan untuk membangun kembali bait Allah yang hancur di zaman Yesus. Pajak ini wajib bagi semua orang Yahudi yang sudah dewasa. Lepas dari perdebatan siapa yang seharusnya menjadi wajib pajak, Yesus mengajarkan para muridnya untuk tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Batu sandungan adalah duri dalam daging. Dengan menolak membayar pajak bait Allah, maka bisa menjadi duri dalam komunitas orang-orang Yahudi, duri dalam daging, menjadi batu sandungan. Yang menarik dari kisah ini adalah ketika Yesus meminta kepada Petrus untuk menangkap ikan di danau. Dan di dalam mulut ikan yang pertama yang dipancing ditemukan uang sebanyak 4 dirham untuk membayar pajak bait Tuhan bagi Yesus dan bagi Petrus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa Tuhan selalu menyediakan dan mencukupkan kita. Nggak perlu kita menjadi khawatir selama kita mau berjuang dan berusaha. Tuhan pasti mencukupkan. Dan ingatlah akan hal ini. Ungkapan syukur kita atas karya kebaikan Tuhan bukan hanya dengan kata, tetapi ungkapan syukur kita hendaknya kita buat juga dalam pelayanan. Maka gereja mengajak umat untuk ambil bagian dalam karya pelayanan sebagai bakti, sebagai ungkapan syukur kita ketika kita telah menerima segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Maka dalam setiap ekaristi ada yang namanya kolekte, adalah ucapan syukur dan kita mau ambil bagian dalam karya pelayanan gereja. Semoga kita mau menunaikan ungkapan syukur bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui aksi nyata dalam karya pelayanan di tengah gereja. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.